Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berupa analisis putusan pengadilan berupa kontrak bisnis, yaitu putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 18/Perdata-G/2016 Pengadilan Negeri Kupang yang merupakan wan prestasi dalam perjanjian jual beli kios. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gildi Meprianto dan rekan saya yang bernama Dahlia Sasmita, Firdaus, dan Muhammad Husaini. Masuk ke dalam latar belakang masalah, kasus ini berawal pada bulan September tahun 2014, di mana penggugat bernama Bapak Langsa yang menyewa tanah selama 1 tahun dengan melakukan perjanjian sewa dengan pemilik tanah bernama Ibu Katrina untuk membangun sebuah kios dengan bangunan darurat berukuran 10 x 20 meter. Setelah masa sewa tersebut habis pada bulan September 2015, akan dilanjutkan lagi sewa tersebut oleh Ibu Dor yang dalam kasus ini disebut sebagai tergugat. Dan pada bulan April 2015, penggugat melakukan penyerahan kios tersebut pada tergugat yang saat itu masih dalam tenggang waktu sewa antara penggugat dengan pemilik tanah. Keduanya telah sepakat setelah ditandatanganinya surat perjanjian jual beli sesuai akta di bawah tangan pada tanggal 21 April 2015. Dan tergugat mentransfer uang sebagai tahap pertama dan sisanya akan dibayar di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi, setelah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian jual beli, ternyata tergugat belum menyetor uang tahap pertama tersebut hingga pada bulan November 2015. Setelah penggugat menemui dan menagih tergugat, akhirnya tergugat menyerahkan uang panjar tahap pertama dan sisanya akan dibayar di hari lain. Ketika hari hanya, penggugat menagih kembali sisa uang tersebut, akan tetapi si tergugat menolak dan mengusir si penggugat, sampai dengan gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang. Tergugat belum membayar kepada penggugat sesuai dengan isi surat perjanjian jual beli yang tertanggal pada tanggal 21 April 2015. Bentuk wan prestasi dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 18/PDTG/2016/PN Kupang. Wan prestasi atau kelalaian atau kealpaan seorang debitur dapat berupa 4 macam. Yang pertama, tidak melakukan prestasi yang telah disanggupinya. Yang kedua, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketiga, melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat. Yang keempat, melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam kasus tersebut, terdapat alat bukti surat berupa fotokopi surat perjanjian jual beli yang telah ditandatangani oleh Bapak Langsang selaku penggugat dan Ibu Dorsendoen selaku tergugat. Kedua pihak telah sepakat dan menandatangani surat perjanjian jual beli tertanggal 21 April 2015 yang dibuat dengan akta di bawah tangan kemudian disahkan di hadapan notaris. Dengan adanya bukti tersebut menyebabkan akibat hukum mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak seperti yang tertera dalam pasal 1318 KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak mengakibatkan perjanjian tersebut secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya. Penggugat dan tergugat telah sepakat melaksanakan jual beli kios beserta barang dagangan kios yang terdiri dari 1 unit bangunan yang berukuran kurang lebih 10 meter x 20 meter yang dibangun di atas tanah sewa. Sehingga dalam kasus ini, tergugat harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pada pokoknya, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang dianggap telah melakukan wan prestasi ketika telah mendapatkan somasi berupa surat perintah, akta, atau telah ditentukan dalam perikatan itu sendiri. Somasi dalam perkembangannya dapat dilakukan secara lisan. Dalam kasus ini, penggugat telah menghampiri tergugat untuk menegur dan menagih
sisa pembayaran jual beli kios, namun sampai gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang, tergugat belum membayar sisa uang pembelian kios kepada penggugat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan slide ke-5. Adapun bantahan dari tergugat, dalam posita jawabannya namun tidak didukung oleh bukti-bukti hukum berupa dokumen atau surat dan atau keterangan dari saksi. Menurut Majelis Hakim, dalil dalam gigi ketumpatan gugatan poin 3 yang menyatakan bahwa tergugat tidak membayar kepada penggugat sesuai dengan ini kesepakatan atau perjanjian jual beli tertanggal 21 April 2015 dianggap sebagai suatu prestasi dengan mengingkari perjanjian yang telah disepakati yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat dan beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim. Adapun akibat hukum bagi pihak yang telah melakukan prestasi dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 18/PDT-G/2016/PN-KPG. Pihak yang melakukan kelalaian atau kesilapan dalam hal pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati maka diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman. Ada empat macam hukuman sebagai akibat hukum bagi pihak yang telah melakukan prestasi, yaitu A. Ganti rugi. KUH Perdata menjelaskan bahwa kerugian yang harus mendapatkan ganti rugi mencakup 3 hal, antara lain 1. Biaya adalah setiap uang termasuk ongkos yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan oleh adanya prestasi. B. Rugi adalah keadaan merosotnya jumlah atau nilai kekayaan dari kreditur yang diakibatkan terjadinya prestasi. C. Bunga adalah keuntungan yang semestinya didapatkan oleh kreditur akan tetapi batal yang disebabkan adanya prestasi. Yang kedua, pembatalan perjanjian. Membahas tentang pembatalan perjanjian sebagai saksi kedua atas kelalaian seorang debitur, mungkin ada orang yang tidak dapat melihat sisi pembatalannya ataupun pemecahan tersebut sebagai suatu hukuman. Pembatalan perjanjian bertujuan untuk membuat kedua belah pihak kembali dalam keadaan sebelum diadakannya perjanjian tersebut. Pembatalan perjanjian yang disebabkan karena kelalaian atau prestasi yang dilakukan oleh satu pihak ini dalam KUH Perdata terdapat pengaturannya pada pasal 1266 yang mengatakan bahwa syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Kemudian C. Peralihan risiko. Debitur yang lalai akan mendapatkan sanksi berupa peralihan risiko sebagaimana tercantum dalam KUH Perdata pasal 1237 ayat 2, yaitu jika berutang lalai akan menyerahkan suatu barang yang bersangkutan, ya. Maka semenjak perikatan dilakukan, barang itu menjadi tanggungannya. Secara umum, uang prestasi terjadi karena kesalahan debitur. Debitur dituduh lalai, namun demikian debitur masih dapat membela dirinya apabila ia tidak sepenuhnya bersalah. Menurut pasal 1244 KUH Perdata, debitur dapat membebaskan dirinya dari tanggung jawabnya ketika ia dapat menunjukkan bukti-bukti atas uang prestasi yang terjadi disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Baik, kemudian membayar biaya perkara. Masalah uang prestasi tersebut ketika dibawa ke pengadilan, maka pihak yang kalah dalam perkara tersebut harus membayar biaya perkara yang diperhitungkan oleh Majelis Hakim. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas mengenai uang prestasi dalam perjanjian jual beli kios di atas tanah sewa atau kasus putusan nomor 18/PDT-G/2016 Pengadilan Negeri Kupang, maka dapat diambil kesimpulan yaitu 1. Bentuk uang prestasi yang dilakukan oleh tergugat dalam kasus ini
dapat dikategorikan bahwa tergugat melaksanakan perjanjian tapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembayaran uang panjar ya senilai 27 juta rupiah ya yang dilakukan tergugat kepada penggugat. Kemudian tergugat berjanji akan membayar sisa uang pembelian kios pada tanggal 5 Desember 2015. Namun janji tersebut tidak dilaksanakan sampai gugatan penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang. Adanya pembayaran yang dilakukan oleh tergugat membuktikan bahwa tergugat telah melaksanakan perjanjian yang tersebut, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya karena tidak membayar sisa uang pembelian kios pada tanggal yang telah dijanjikan ya. Kemudian dua, akibat hukum bagi pihak yang melakukan berprestasi dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor 18/PDTG/2016 Pengadilan Negeri Kupang yang dilakukan oleh Ibu Don selaku tergugat ya kepada Bapak Langsang, yaitu dalam bentuk membayar uang sisa pembayaran jual beli kios beserta isi dagangannya sebesar Rp80.500.000 ya, dan membayar biaya perkara sebesar Rp571.000. Baik, sekian hasil diskusi kami terkait dengan kasus ini. Bila teman-teman ada yang pertanyaan yang ingin diberikan kepada kami, boleh tulis di kolom komentar ya guys ya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.